Saudara Kepolisian Republik Indonesia hari ini memperingati Hari Bayangkara ke-74. Upacara peringatan Hari Bayangkara dipusatkan di Istana Negara, Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kehadiran Polri dalam masa pandemi seperti saat ini sangat dibutuhkan. Polri harus ikut aktif mengajak masyarakat disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Tribrata memasuki tempat acara. Dengan mengusung tema Kamtibmas Kondusif, Masyarakat Semakin Produktif, peringatan Hari Bayangkara ke-74 kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Meski diperingati dari Sabang sampai Merauke, peringatan Hari Bayangkara kali ini dipusatkan di Istana Negara dengan jumlah peserta terbatas. Selain Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Idam Aziz, acara ini juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Presiden berpesan kepada Polri untuk ikut aktif mengajak masyarakat disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi seperti saat ini. Sebagai bangsa pejuang, kita tidak boleh cepat menyerah. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, merupakan cobaan yang berat. Kita harus terus berikhtiar dan bekerja keras untuk mengatasi permasalahan kesehatan maupun permasalahan ekonomi. Dalam situasi yang sulit sekarang ini, kehadiran dan keterlibatan seluruh jajaran Polri sangat dibutuhkan. Mulai dari jajaran Mabes dan Polda, Polres dan Polsek, sampai Babin Kamtibmas di desa-desa. Harus ikut aktif terlibat, mengajak masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan. Aktif mengawal kelancaran dan ketepatan penyaluran bantuan sosial, dan tentu saja menjaga keamanan dan ketertiban agar situasi tetap kondusif, tetap aman dan damai. Perlu saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang paling utama. Keselamatan dan kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi. Lakukan tugas kemanusiaan ini secara persuasif dan humanis. Namun harus tetap waspada, cepat tanggap, dan tegas dalam menangani setiap pelanggaran hukum dengan menjaga profesionalitas dan kepercayaan rakyat. Polda. Seusai acara, Presiden juga berkesempatan menyapa sejumlah anggota kepolisian yang bertugas di sejumlah Polres, seperti Polres Sabang di Aceh, Polres Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, dan Polres Gunung Kidul di Yogyakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Iya, belum Bapak. Kemudian Selain di Istana Negara, peringatan Hari Bayangkara ke-74 juga digelar di Mabes Polri, Jakarta. Laporannya akan disampaikan langsung oleh jurnalis Kompas TV, Feni Sinuraya. Feni, seperti apa suasana peringatan Hari Bayangkara di Mabes Polri? Ya, selamat siang Astrid dan juga saudara. Memang agak sedikit berbeda dengan peringatan Hari Bayangkara tahun lalu. Di peringatan Hari Bayangkara ke-74 tahun di hari ini sedikit berbeda karena berjalan secara lebih sederhana namun juga tetap khidmat begitu. Upacara tadi dilakukan di Istana Negara dengan inspektur upacara adalah Presiden Joko Widodo dan juga diikuti secara virtual oleh seluruh personil kepolisian di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tadi disebutkan bahwa ada setidaknya 34 kepolisian daerah atau Polda yang juga mengikuti upacara secara virtual dan 493 Polres. Jadi memang ada sedikit yang membedakan adalah upacara di tahun ini dilakukan secara virtual. Kalau untuk Kapolri Idam Aziz, Jenderal Idam Aziz tadi memang mengikuti upacara di Istana Negara. Dan juga tadi sudah disebutkan sebelumnya bahwa dihadiri pula oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, kemudian juga ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sementara kalau di Bareskrim Mabes Polri, tadi juga dihadiri oleh Wakapolri dan sejumlah pejabat tinggi Kepolisian Republik Indonesia. Tidak hanya di Bareskrim sebenarnya Astrid, tapi juga pelaksanaan upacara virtual ini dilakukan di Gedung Tribrata, di mana sejumlah purnawirawan Polri ini juga tadi turut secara khidmat mengikuti jalannya upacara virtual. Dan hal yang membedakan lainnya
Astrid, selain pelaksanaan upacara secara virtual juga adalah penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kami melihat di Bareskrim ini sejak masuk memang sudah dibedakan jalur masuk dan juga jalur keluar begitu sehingga kemudian tidak bersinggungan satu dengan yang lainnya. Seluruh peserta upacara tadi juga menggunakan masker dan posisi berdirinya diatur berjarak kurang lebih 1 meter satu dengan yang lainnya. Jadi walaupun menerapkan protokol kesehatan yang ketat begitu namun tidak mengurangi kehikmatan jalannya peringatan Hari Bayangkara ke-74 tahun ini. Astrid. Usia ke-74 ini peran seperti apa yang akan diambil oleh Polri terutama dalam masa pandemi seperti saat ini? Ya, kalau kita merujuk kepada amanat Presiden Joko Widodo, setidaknya ada 2 hal yang disampaikan tadi oleh Presiden, garis besarnya soal peran serta kepolisian Republik Indonesia di saat masa new normal dan juga pandemi COVID-19. Dan yang kedua adalah soal pelaksanaan ataupun pengamanan jalannya agenda pilkada serentak yang akan dilakukan pada Desember tahun ini. Tadi dari pihak jajaran kepolisian juga mengamini hal tersebut. Kapolri Jenderal Idam Aziz juga menyatakan bahwa di masa new normal ini kepolisian ini akan tetap hadir untuk membantu masyarakat, menertibkan masyarakat, mendisiplinkan masyarakat agar mereka tetap bisa melakukan kegiatan namun tidak melupakan protokol kesehatan. Jadi pihak kepolisian ataupun juga tadi dari Kapolri menyatakan bahwa personil kepolisian bersinergi dengan TNI akan hadir di tempat-tempat umum dan memberikan bantuan keamanan pada masyarakat sehingga kemudian masyarakat bisa tetap bekerja secara kondusif namun juga tidak kemudian melupakan protokol kesehatannya. Tapi Astrid, yang menarik tadi sebenarnya Kapolri Jenderal Idam Aziz menyatakan sempat meminta maaf seperti itu. Beliau sempat meminta maaf karena jika ekspektasi masyarakat ini belum bisa terpenuhi oleh pihak kepolisian. Namun kemudian Kapolri juga berjanji bahwa jajarannya akan berusaha sekuat mungkin untuk bisa memenuhi ekspektasi dari masyarakat. Dan kita dengarkan terlebih dahulu Astrid dan juga saudara keterangan dari Kapolri Jenderal Idam Aziz berikut ini. harapan saya ke depan tentu masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada di tubuh Polri. Itu terus menjadi PR yang akan kita benahi sehingga ke depannya Polri semakin dicintai masyarakat. Dan dalam kesempatan ini saya sekali lagi atas nama institusi Polri tentu saya juga harus minta maaf, memohon maaf kepada seluruh masyarakat apabila sampai saat ini ekspektasi masyarakat terhadap Polri belum maksimal. Tapi kami, di dada kami semua yang ada adalah bagaimana kita bisa memberikan pengabdian yang terbaik kepada nusa dan bangsa. Itu tadi adalah pernyataan dari Kapolri Jenderal Idam Aziz soal peringatan Hari Bayangkara ke-74. Selain tadi soal pandemi COVID-19, hal lain yang juga menjadi sorotan adalah soal pengamanan pilkada serentak di Desember pada akhir tahun ini. Tadi juga disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa nantinya tetap dilakukan pengamanan karena bagaimanapun juga untuk melaksanakan pilkada serentak di tengah pandemi tentu membutuhkan kriteria dan juga indikator khusus seperti itu, sehingga nantinya dari pihak jajaran Kepolisian Republik Indonesia akan juga terus mengawal jalannya pilkada serentak agar pilkada bisa berjalan dengan lancar namun juga meminimalkan resiko penularan kasus COVID-19. Demikian Astrid. Feni Sinuraya melaporkan langsung terkait peringatan Hari Bayangkara ke-74 di Mabes Polri Jakarta. Terima kasih.